dari pertemuan itu aku kira tahu tuh ada buah bisa begitu tuh. Iya, itu bener-bener kaget. Keren itu buahnya dari Afrika ya. Tadi infrastruktur Bang, kira-kira gimana nanti Bang? Nah, untuk infrastruktur, aku juga udah sampaikan. Kita harus lihat dulu biar tahu kekurangannya di mana dan lakuin apa. Bahkan di story saya itu kita udah bilang, wah kalau ini kita panggil tukang rumput yang ini nih, profesional. Wah ini yang gini udah kita agendain semua planningnya. Cuman ya itu kalau nanti udah ada saham, kita udah ada ini, kita akan sampaikan ke publik. Ya, apa sih yang kita akan lakukan dan publik bisa lihat kita bukan hanya mengatakan terus nggak melakukan, tapi kita mengatakan dan itu sedang dilakukan. Kita akan mengatakannya bahkan sedang dilakukan. Itu ada agenda-agendanya gitu. Lalu berikutnya ada juga agenda kita mau kayak gimana pun kita kan harus ngerti etika. Bahwa PSMS Medan ini sekarang kantornya, office-nya semuanya berada di pemerintah Kota Medan. Kita berniat juga ketemu wali kota gitu. Agar apa? Gini nih, kan itu kebun bunga tetap di daerah wilayah Kota Medan. Jadi ketika kita mau renovasi kan kita juga harus izin, harus koordinasi gitu. Itulah planning kita berikutnya. Bahwa memang kita benar-benar demi memajukan sepak bola kita mau rangkul semuanya. Kita siap silaturahmi sama siapa aja semuanya. Mudah-mudahan dengan kita saling rangkul, saling bergandengan, PSMS Medan ini memiliki kejayaan dan memiliki kesuksesan seperti sedia kalanya gitu. Itu sih yang mau kita lakukan. Itu nggak seperti tulisan-tulisan yang beredar. Kita suka-suka dibilang jangan lupa bahwa ini punya Kota Medan gini. Enggak, kita sama ini. Itu jahat banget tulisan, apalagi bilang akan merubah home base, merubah ini tuh, Masya Allah. Itu bener-bener gak ada kepikiran lah gitu. Kita ngapain terbang jauh-jauh kemari kok mau pindah home base, mending klub-klub yang frustasi aja kan, sekarang frustasi yang nggak bisa ngelawan yang klub kuat ini. Itu aja gitu. Oh ini kan kota yang besar, kota pejuang gitu loh. Jadi nggak ada niat memindahkan home base, bahkan berniat datang untuk memperbaiki, belajar bergandengan, dan lebihnya lagi itu mereka berdua ini sudah terkonsep ya, dan karena mereka bertanya kepada saya kan, kalau untuk infrastruktur mereka tanya gimana ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus modern dong. Siap. Kalau bisa kita nanti lepas dari Pemda atau Pemkot. Kenapa bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Benar. Banyak klub Liga 2 sekarang ada PSG Pati yang udah punya training ground sendiri. Siap. Dan kita bisanya kenapa? Karena banyak sponsor mungkin yang mau bekerja sama. Nanti PSMS ini itu loh, apa, brand gede loh, klub besar dengan sejarah yang besar. Supporter ini yang militan, yang kalau kita bangunin semua supporternya sekarang ini kan sebenarnya banyak supporter yang mungkin udah putus asa, yang mungkin udahlah jadi akhirnya nggak ngeliat dia gitu. Tapi ketika kita bangunkan dan kita satukan kekuatan ini dan aku salah satu supporter ini tuh. Siap. Salah satu supporternya, aduh gini ngepot stop. Iya, kenapa plus gitu. Persita Tangerang sekarang stadionnya jadi Indomilk. Iya. Bisa, kenapa nggak bisa? Ini modernisasi karena klub-klub luar negeri itu Allianz Arena. Benar. Banyak klub Etihad Stadium. Banyak, kita bisa kerja sama. Jadi kita harus merubah mindset itu loh. Jujur harus modern. Iya, ini juga harus kita sampaikan ya. Dari 1000 orang, 9.999 orang yang bilang kita nggak usah deh, itu kalian nggak bisa masuk PSMS, kalian nggak bisa. Harusnya kita bisa jadi pesimis kan. Tapi dari antara 1000 itu meskipun mereka semua mengatakan nggak bisa, kita bilang kita harus datang dulu, silaturahmi dulu. Nah kebetulan nggak tahu ini mitos atau apa. Setiap mimpi Rizky Bilar itu biasanya langsung terwujud. Dan dia ini salah satu mimpinya enggak, soalnya aku jadi saksi nih. Dia kan belum gede kan waktu ketemu aku, walaupun aku nggak dari kecil samanya ini. Cuman ini kan jadikan apa ya, legacy kan bagi kita. Maksudnya perjalanan hidupnya kita benar-benar lihat dengan mata kepala sendiri dalam waktu yang kita masih belum melupakannya gitu. Dia punya ingin itu terkabul semua, dan ini salah satu mimpinya gitu. Nah kenapa kita nggak apa kan namanya dreams ya, semua mimpi kan bisa. Nah salah ini satu mimpi saya dulu adalah ketika saya masih sekolah dulu SMP dukung PSMS, saya pengen suatu saat gue bisa duduk berdiri di kursi VVIP, gue dukung PSMS sebagai salah satu petinggi PSMS. Karena dia biasanya nonton sampai pagar, dia sampai ngapain manjat pagar dulu nonton gitu. Selayaknya anak Medan lah gitu ya, manjat-manjat. Pantesan pagar rusak mulu ya, dulu ya. Salah satunya aku, tapi nggak ada pagar ya, tembok aja Bang. Jadi itulah yang membuat saya nggak harus sama optimis di tengah kepesimisan saya. Itu yang buat saya optimis karena dia punya mimpi dan yang aku lihat biasa tuh selalu tercapai. Bahkan dia sendiri pesimis, jangan malah ngarahin ke Sriwijaya.
karena kampung halamannya. Ini serius, kisah nyata. Aku soal curhat sama dia, karena gini, aku nggak mungkin dong curhat sama orang yang bukan pada ahlinya. Harus ke ahlinya dong. Bukan ahlinya juga sih, cuman ya dunianya lah. Minimal aku beberapa tahun terakhir Sering ke Medan juga abang kan? sering, maksudnya enggak, aku ngerti bola lah, ngerti manajemennya seperti ini, seharusnya seperti ini. Aku nggak profesional, cuman sedikit banyaknya paham lah. Masih ingat saya kata-katanya, udahlah PSMS sudah matang kok persiapannya kan. Iya. Mungkin yang lain aja lah yang mungkin frustasi atau karena COVID jadi biaya peninggalan. Iya banyak banget soalnya banyak banget klub yang Liga 2 itu yang masih negosiasi, ayo dong kita kerjasama. Iya, banyak banyak sampai banyak sekarang. banget. Cuman karena mereka ini sebenarnya mereka termasuk karena aku lebih dekat sama Bang Putra ya, lebih sering bersama ya. Kadang bilang ini loh klub mudah banget kalau mau dinegosiasi, nggak pusing-pusing, nggak ngabisin waktu gitu loh, nggak senggol sana sini, ayolah mau nggak ini aja gitu loh, nggak lah aku mau PSMS aja lah, biar aku bangga jadi anak Medan. Kadang begitu. Kadang aku mikirnya kasihan merekanya gitu loh, belum apa-apa nanti udah ada yang gaya-gayaan aja, komennya gaya-gayaan aja, lu mau pansos lu. Iya, seolah-olah kita nggak ngerti bola gitu. Iya. Padahal kita temen-temennya circle-nya orang bola semua. Kita nggak bertanggung lagi. Dan kita pun main bola gitu. Kita juga udah berfollower, bukan populer apa gitu. Gimana ya? Iya. Udah cukup lah, kita udah pengusaha punya popularitas Iya, mau juga. pansos gimana Masih lagi muda sih? juga kok gitu. Nggak terlalu yang gitulah. Nggak terlalu pikiran buruk-buruk lah. Iya, positif aja pokoknya. Harapannya kita gitu iya, sih. harapannya Karena gitu. makanya kembali kita harus kalau misalnya sepak bolanya mau baik, ya medianya harus baik gitu. Otomatis saudara-saudara kita juga yang komen, yang menyaksikan, supporter ya harus baik, harus support gitu. Itu sih. Mudah-mudahan dengan video Bang si Kambal ini juga mantep banget ya mancing. Pasti viral nih, viral nih, Udah besok nih, bagus. Kalau gini pun kita mau swipe up ya kan. Jangan yang berita mana-mana nih, gawat nih. Apa urusan Anda menanyakan hal itu? Oh, jangan dengarkan bang. Tapi keren sih ini, vaksin dari abang nge-brandingnya, orang cepet ingat si Kambalnya. Siap. Keren. Oke lah bang, mungkin ini terserah ya bang, apakah ingin ditayangkan atau tidak. Tapi kami ingin menanyakan ini sebenarnya. Kalau yang pertanyaan ini, bang. Oh, tanyakan ditayangkan atau enggak? Ya, ini mungkin pertanyaan gini bang. Ketika misalnya ada sosok-sosok yang ada di PSMS Medan, sosok itu sudah legend juga. Ketika misalnya, oke, saham ini 49% milik teman-teman semua, abang-abang semua yang ganteng-ganteng ini. Apakah nanti akan ada kolaborasi ketika tanda kutip kita ingin memprofesionalkan PSMS Medan atau kita join gabung dengan yang orang-orang lama di PSMS Medan nanti bang? Misalnya nih, kita sebut saja misalnya ada A, dia sudah lama di sini. Teman-teman masuk nih, apakah Ain nanti akan kita atau kita ingin join dengan gini. dia, tetap ada dia di situ atau gimana? Oh, saya paham. Jadi intinya gini, kita lihat, kita kan juga beban ya. Ketika misalnya kita dikasih kepercayaan 49%, berarti semua supporter ataupun semua pendukung atau siapapun yang melihat ingin membawa perubahan. Siap. Kita ingin membawa perubahan. Kita akan lihat kamu ini old mind atau new mind. Siap. Kalau kamu new mind bisa ikut skema kita, bisa ikut grand plan kita, oke, kamu nggak apa-apa tetap sih. Tapi kalau kamu nggak bisa mewujudkan tim yang hebat, kamu masih mikirnya old mind, gitu. Nggak bisa dong, bebannya di kita sekarang, gitu. Jadi kita harus ada ketegasan gitu. Siap. Kalau Jadi nggak ya tetap aja tiba-tiba dia masih nggak ikut plannya kita, repot kan. susah dibawa jadinya bang. Susah. Siap. Jujur ya, sebenarnya saya merasa dapat spirit yang luar biasa ketika ayah bilang buktikan gitu. Jadi kebetulan yang abang sebutkan ini saya juga udah langsung terjun melakukannya. Gitu kebetulan ya. Udah terjun melakukannya, jadi pertanyaannya jadi saya cukup bisa mudah menjawabnya karena kebetulan ini juga sudah saya lakukan. Ketika abang bertanya bukan saya, oh nanti saya akan gini enggak, bahkan hal yang abang tanyakan itu sekarang sedang saya lakukan. Ini saksi hidupnya. Jadi untuk itu saya akan upgrade pemain. Jadi saya kumpul semuanya yang pantas ada di sini. Misalnya gaji kamu 20 juta, saya naikkan 30 juta. Gitu. Jelas kontrak baru dinaikin gajinya. Karena kamu harus upgrade kita, tapi yang nggak pantas di situ, mohon maaf, kita harus panggil pemain yang mungkin gajinya 30 juta atau 50 juta. Dan plan kita, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Dan sama seperti kitman, official, pelatih, coach keeper kita. Kalau dia memenuhi standarisasi kita tanya gajinya berapa biasa sini. Oh nggak ada, oh nggak bisa. Kamu harus ada gajinya. Berapa? Kamu saya gaji misalnya 20 juta. Kamu bisa nggak mengemban tugas seperti orang kerja 20 juta gitu. Misalnya pelatih
berapa gaji pelatih? 20 juta. Kita mau gaji kamu 60 juta. Tapi kamu bisa nggak latih anak-anak 3 kali lipat lebih keras? Itu dan itu sedang saya lakukan. Bukan hanya ngomong, nih saksi hidup gitu. Juga ngeluh misalnya seorang manajer, berapa gaji? Nggak bisa. Kamu gaji misalnya mau 50 juta, tapi kamu harus bekerja sesuai orang gaji 50 juta. Gitu. Banyak di sana orang kuli bangunan capek semua. Jadi harus sesuai apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu dapatkan gitu. Dan tambahan, tambahan, Bang Putra udah bilang sama saya, komandan, kita harus kalau misalkan jadi siapkan tim PSMS, carikan lapangan yang berstandar internasional. Kita TC di situ sebelum Liga. Sebenarnya ini rahasia saya sih. Saya mau kasih tahu aja. Dibuka nih pertama kali. Jadi saya mau ya grand plan ya. Semua pemain Persija saya bawa dulu keluar dari Medan. PSMS. Ayo minta tolong nanti agak di blur. Sorry. Pemain PSMS semua saya bawa dulu ke Jakarta. Jadi makanya saya sebutkan Persija tadi gara-gara mau nyebutkan. Saya bawa dulu agar mereka itu tidak fokus, nggak masalah internal, nggak mikir nggak ini. Dibawa dulu keluar. Nah, lagi kita di luar kebun bunga rumputnya kita perbaiki. Gitu. Dengan MS-nya nanti kita minta izin dulu, kita perbaiki sama penontonnya, pagarnya semua kita cat. Jadi kita tindakan dulu, bukan nanti kita akan begini ya enggak. Kami waktu bertindak baru kami post ini kalau kebun bunga sedang dikerjakan gitu. Nah pemain-pemain di sana itu bener-bener gak boleh ada titipan, gak boleh karena ini karena itu, enggak. Kalau kamu TC di sini dari fisik kamu lulus tes, dari skill kamu lulus tes, dari attitude juga perlu lulus tes. Berapa gaji kamu kemarin? Kita naikkan. Tapi kalau ternyata wah kamu nggak pantas di sini, kita mohon maaf, langsung kita ini sambil mencari gantinya kita nanti akan umumkan juga. Itu plan sebenarnya. Yang mau kita lakukan, jadi udah ada plannya kita. Jadi ada. Ya kenapa kita mau datang ke situ ya, kita harap biar mereka tuh tetap punya semangat gitu, berlatih di rumah dan sebagainya, selalu melakukan pertandingan. Gitu. Jadi memang dan kita ingin memajukan sepak bola Indonesia lah. Dan gak mudah juga sih jika disepakati pun nanti kami dapat saham, gak mudah juga dari kami, capek ngurus bola. Gitu. Kita juga harus menghargain yang ngurus-ngurus sebelumnya. Ngurus bola itu capek banget. Betul, saya udah seminggu terakhir capeknya capek. Tambahan ya Bang ya. Tambahan dari apa yang Bang Putra bilang tadi, untuk pertanyaan Abang yang terakhir masalah manajemen yang lama, yang katanya nggak dibayar, dia minta diperhitungkan jasa-jasanya kan udah lama nggak dibayar gitu kan. Mungkin dia tidak minta seperti itu. Iya, yang maksudnya justru ketika nanti kita ada manajemen baru, harusnya dia akan dibayar, harusnya kerjanya akan lebih semangat lagi kan? Siap. Tapi kembali lagi sesuai nggak dengan visi dan misi gitu. Jadi memang pesan aku buat supporter PSMS, kita kan sama semua supporter nih, kan aku supporter timnas. Awalnya itu memang aku supporter timnas. Kalian memang harusnya tahu nih yang benar-benar, yang serius gitu loh. Jadi support lah kalau bisa nih orang-orang benar-benar yang mau bantu PSMS gitu loh. Bener, aku sebagai media juga ya, bukan mau ngomong doang. Mereka nggak ngomong doang, mereka udah buktiin. Kita berdua udah buktiin gitu. Soalnya dia lihat cara kerja saya gimana. Nah, udah buktiin. Jadi bukan yang cuman itu doang, kita juga udah ada mengakuisisi atau bekerja sama lah dengan klub Liga 2 dan kita udah buktiin. Tapi kita belum bisa kasih tahu ke media ya apa klubnya gitu loh. Nah, jadi saya sama Bang Putra udah buktiin, sama ada influencer juga atau YouTuber atau artis juga, nanti kita preskon lah. Nah sekarang Bang Putra ini saat dia ini sedang fokus ke sana, dia keinget, aduh PSMS nih, aku pengen banget nih PSMS. Sebenarnya kan ada yang beranggapan oh alot ya transaksinya atau gini kan. Kita kan nggak pernah statement gitu. Tapi aku selalu bilang kalian doain aja, doain. Tanpa doa kalian, tanpa ini gitu. Makanya kita dipermudah lah ini ya. Permudah, Pak Kodernya juga welcome banget. Terus kayak tamu kayak like-nya kita saudara kandungnya gitu. Kita sampai dikasih tahu itu terkenang banget tuh. Makan asem gitu jadi manis. Jadi kita respect lah ya. Pak Koder orang baik. Dan mengatakan bahwa apa ya? Respect dari Pak Koder yang bilang saya belum hobi bola. Sampai saya tanya, jadi hobinya apa Pak? Tembak kan. Itu makanya aku ngewaris sama mancing. Saya gak hobi bola, jadi saya kurang menikmatinya. Kalau saya mah hobi banget, jadi main nikmat, nonton nikmat, atau skema nikmat, apalagi membuat tim jadi kuat. Ya itu kenikmatan tersendiri yang artinya adrenalin kita sebagai seorang pemimpin, ya leadership kita ini benar-benar terpacu gitu.
Jadi ini sebenarnya naluri kita yang terpanggil sih. Cuman karena di tulisan dan komen apa kadang kayak kita nganggap kita ini anak ingusan banget, padahal kita walaupun masih muda, saya udah mimpin ratusan karyawan gitu. Udah punya di mana-mana kan. Iya, dan itu dari situ kan saya udah terbentuk lah karakter kepemimpinannya. Dan tapi masih belajar gitu, masih belajar juga. Oke, Bang Bilar, mungkin kalimat penutup apa yang ingin disampaikan mungkin Bang, karena Abang Sah juga mengatakan bosnya Abang mantan anak Smack, Tribun Selatan, lompat-lompat, itu udah Masih kali anak Smack. masih ada ya, masih. Bahkan dia tadi ngotot mau nonton ke Smack main. Aku masih anak Smack. Tapi jika nanti aku dapat kesempatan untuk bisa berada dalam jajaran manajemen, aku pasti bakal netral. Oke. Jadi semua fans akan ngeberata. Karena kita tujuan kita sama-sama mendukung PSMS untuk maju. Wow. Ada baju tadi ada ya Bang yang mau ditunjukin baju? Wah, ini dia jersey-nya. Ada itu dia Smack. Oh iya. Kami belum ya, panitia MCL belum dapat ya. Kalau saya kan jujur Smack lebih Bilar ya, tapi ngelihat Bani dulu. Ini sosok luar biasa juga nih, Bani. Maksudnya pengurusannya, ketulusannya, apalagi kita tadi keluar mobil, dia senang kali menang. Aku bisa rasakan ini baru cinta gitu. Ini yang cinta gitu. Saya sedih juga, iya passionnya gitu. Cinta, jadi itu respect sih. Dia tadi waktu itu kemarin menang Bang, terus saya tanya udah kartu merah tapi tetap menang. Mungkin dari perjuangannya, semangatnya. Dia ngejapri kita Bang, kok bisa usahakan datang ya. Kita udah usaha banget ya. Sampai Bang Amin bilang nggak sempat lagi, disempatin aja, telepon. Mau sampai body kan penaltinya, nggak mungkin lah. Udah kita kirim doa aja dari sini, kita datang, ternyata udah benar. Tadi itu sebenarnya kalau aku datang aku bawa sial Bang, ini aku bisa datang tadi itu. Untung aku datang. Mungkin kalau abang datang nggak sampai ada penalti. Oh iya. Mungkin nggak jadi kartu merah jangan. Udah kalah dua. Enggak, kalau dia datang udah kalah dua, nggak jadi penalti. Nah ini yang juga perlu kita sampaikan bahwa kalau pemain kan nggak ada yang setia ya. Mungkin ada penawaran yang lebih gede profesional dari juga. Iya profesional kan. Nah tapi kalau fans, kalau yang mencintai bola dengan benar-benar, yang mencintai PSMS dengan benar-benar, gitu. Saya rasa ini yang paling penting kita jaga. Karena apa mereka selalu ada buat kita. Makanya saya pingin banget, walaupun Medan terkenal netizennya barbar atau gimana gitu, dengan kehadiran Rizky Bilar yang santuy, mungkin bisa menginfluence mereka kan. Wah tokoh atau panutan kita aja santuy gitu, tenang, kalem, nggak ngomong kotor gitu. Harapannya netizen kita lebih budiman gitu. Saudara-saudara kita lah, saya ngomongnya jangan netizen. Saya yakin kok semuanya punya potensi, orang Medan itu baik komunikasi dan sebagainya, punya potensi untuk kita lebih baik. Karena dari hal itu juga kita harus perlu rubah ya. Kan orang Medan tuh kayak durian Bang, luarnya keras, dalamnya lembut. Iya, ngomongnya aja yang kasar ya. Siap. Tapi kayak apa Bika Ambon lah. Yuk nama-nama makanan semua nih Bang kayaknya. Udah lapar memang makan aja. Hobi makan. Makin sehat nanti. Mudah-mudahan akan lahir sih lagi sepak bola seperti tadi tuh Smack, yang lain-lain, flashball juga buat yang lain-lain itu. Jadi ini apa ya? Sepak bola ini adalah olahraga terbaik di planet ini. Benar. Yeah. Buktinya flashball kalah juga tetap mau nyalamin Smack sama Smack. Kemarin Iya, kalah flashball. Iya. Flashball itu apa? Kalah. Bang. Itu kan dikasih 1 gol terakhir ya, menit terakhir ya. Karena kasihan. Kena bantai berapa? 2-0 duluan Bang. Oh, 2-0. Akhirnya kasih nyerang aja, kasihan. Iya kan gol terakhir Bang, udah ngaku aja kalah timnya udah. Nggak diajak pula aku. Gimana lawan Garuda Revolution FC tuh? Oke, jadi mungkin itulah Bang ya. Jadi kejelasan juga buat seluruh pencinta PSMS Medan, dongan-dongan Skambal 2 TV dan koran PSMS, jelas keseriusan dari orang-orang ganteng ini, keseriusan dari orang-orang yang sudah malang melintang di dunia bisnis juga. Jadi jangan pernah ragukan sebenarnya kecintaan Bang Bilar, ya kan, kecintaan dari Bang Putra juga, ada juga mungkin sebagai penggerak media sosial juga sepak bola khususnya. Mungkin kalian sudah subscribe juga atau sudah follow juga Instagram beliau. Jadi itulah mungkin dongan-dongan bisa di rewind lagi, didengar lagi apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Tapi intinya karena kecintaan terhadap PSMS Medan lah, mungkin banyak akan uang keluar yang diberikan oleh beliau, tapi tujuannya satu, untuk PSMS Medan lebih baik. Dan nanti apapun keputusannya, kita nggak tahu ya apakah sahamnya kita bisa miliki atau enggak. Mudah-mudahan kita bisa menjangkau lah, gitu. Kalau kita bisa menjangkau, kenapa tidak gitu. Kalau misalnya pun enggak, mohon banget, kita dua ini tetap manusia. Ya jangan pernah berharap makhluk gitu. Kita tetap manusia,
apapun keputusannya jangan kecewa lah. Setidaknya kami benar-benar udah berusaha. Ya, saya tidur aja minggu ini sedikit ya, nggak tidur nih. Kita terbang sana kemari terus mempelajari bola, saya dipaksa untuk lebih cepat gitu. Gitu agar apa kan kita saling punya kelebihan masing-masing ya. Saya nganggapnya oh saya bos masih bisa lah punya waktu. Nah, dia kan jadi untuk itu ya saya yang lebih banyak belajar sehingga saya bisa mentransfer ilmu saya kan. Kayak gini dong, keadaannya kayak gini loh. Keadaannya memang kayak gini. Tapi Walking ini siapa sih di PSMS? Loh, ini belum. Udah kita tutup dulu. Enggak apa-apa. Wow. Enggak, nanya nih, Walking siapa sih di PSMS? Tadi ini Sekum Bang, Sekum di Sekretaris Umum. Banyak kali yang DM, wah foto sama Walking dan foto sama Walking terkenal ya Walking. Terkenal. Lebih terkenal daripada Pak Kodrat berarti. Iya kan? Walking itu di PSMS udah 30 tahun, saking 30 legend. tahun. Udah 30 tahun. Yes. Wow, luar biasa Walking. Pantesan yang DM nih, kan aku upload foto nih, ada DM foto sama Pak Kodrat, sama Walking, sama temen-temen tadi. Tapi yang isi DM-nya mantap dan foto sama Walking. Iya. Mantap foto sama Walking. Legend. Dan aku berapa umur Aking? Aku lihat masih pakai Balenciaga tadi. Iya. Keren kali kayaknya. Modis ya. Masih modis, masih. Jadi itu aja Bang yang disampaikan terakhir sekali Hebat Bang. brandingnya. Intinya itulah kita tetap berusaha yang terbaik. Amin. Kita tahu value kita sampai di mana. Siap. Dan ya cinta itu kan realistis ya. Siap. Kalau cinta kita ditolak ya Jangan dukun bertindak, bahaya. Jangan, bahaya. mudah-mudahan Ya, gayung bersambut. Gayung bersambut. Siap. Iya. Mau mandi juga aku soalnya kan. Gayung bersambut. Tapi tetap mimpinya terus diasah ya. Ya, Makin dan banyak mimpi yang bagus-bagus kan enak. Ya, amin. Doain juga Rizky Bilarnya Ya. mau segera menikah. Amin. Lancar. Lancar semua, lancar. Semuanya. Undangan jangan lupa. Ya, tapi kalau pesta di Jakarta berat-berat kan Bos. Bisa. Oh, bisa. Tenang. Oke. Pengantin dari kirim mesin. Jadi mungkin itu aja percakapan kita, semua dongan-dongan pencinta PSMS Medan dimanapun berada. Mudah-mudahan hal positif yang bisa kita dapatkan keseriusan dari anak-anak muda ini. Dan ya seperti dikatakan oleh Bang Bilar tadi, gayung bersambut. Mudah-mudahan 49% cita-cita mereka untuk sampai PSMS Medan bisa tercapai. Karena bukan hanya saham saja yang mereka ingin miliki, tapi ternyata bagaimana membangun infrastruktur kita, bahkan kisi-kisinya selepas mereka pegang PSMS akan kemana juga sudah ada. Jadi luar biasa cita-cita beliau ini. Bayangin pemain dipindahin ke suatu kota berapa, mungkin ratusan juta mungkin akan habis Pasti. untuk semuanya. Jadi intinya bukan hanya sekedar saham saja, bahkan akademi akan dibangun juga. Jadi memang untuk sepak bola profesional tanpa juga melupakan jasa-jasa orang yang sudah memberikan sesuatu kepada PSMS Medan. Itu aja mungkin Iman Batak dari Skambal 2 TV dan Apis dari Koran PSMS, kolaborasi kami untuk Jangan lupa orang-orang. mohon doanya untuk Ya. kita agar dipermudah. Iya. Sip. Mohon doanya. Itu Mohon aja. doanya untuk saya dapat jodoh. Oh, belum juga Bang. Belum. Di Medan banyak Wih, ini. banyak cantik-cantik Bang. Ini Siregar dikasih nanti Bang. Cantik nanti Bang. Ini gua kasih lagi ke Medan ntar. Kita jam mungkin dengan thank you. Kalau bilang Mau cantik-cantik. kita pakai jersey gitu.